Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Andara Rizky Tanisa, seorang mahasiswi Teknik Lingkungan dari Universitas Islam Indonesia. Di sini, saya akan membahas mengenai tentang pentingnya pengetahuan struktur bagi seorang calon insinyur teknik lingkungan. Apa pertama kali di benak kalian ketika mendengar kata teknik lingkungan? Mungkin yang langsung terbenak di pikiran ataupun yang terbayang adalah air, limbah, ataupun pencemaran. Saya juga awalnya berpikir gitu. Saya mengira bahwa urusan struktur itu adalah ranahnya anak teknik sipil. Tapi semakin saya belajar, saya mulai sadar bahwa banyak solusi lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk bangunan nyata, seperti kolam pengolahan, tangki, ataupun fasilitas lainnya. Dan di titik itu, saya mulai menyadari bahwa pengetahuan struktur itu mempunyai peran yang sangat penting. Karena pada akhirnya, bangunan-bangunan tersebut harus bisa berdiri dengan aman dan juga bisa berfungsi dengan tujuan yang dirancang. Kalau strukturnya tidak diperhitungkan dengan baik, maka sistem yang sudah dirancang sebagus apapun itu akan tetap berisiko dan tidak bisa berjalan dengan optimal. Jadi, kenapa pengetahuan struktur itu sangat penting? Oke, kalau kita berpikir lebih dalam lagi, pengetahuan struktur itu sebenarnya mempunyai peran yang cukup besar dalam bidang teknik lingkungan. Walaupun sering kita tidak terlalu sadar di awal. Yang pertama, menurut saya, yang paling penting adalah soal keselamatan. Kadang kita terlalu fokus soal bagaimana cara mengolah limbah ataupun memperbaiki kualitas lingkungan. Tetapi kita lupa kalau semua itu membutuhkan wadah yang aman. Misalnya nih, kolam IPAL. Kita mungkin sudah merancang proses pengolahannya dengan baik. Tetapi kalau dinding kolamnya tidak cukup kuat, itu bisa muncul sebuah retakan. Dan kemudian retakan tersebut lama-lama bisa menjadi jalur bocornya air limbah. Kalau sudah bocor, air limbah tersebut bisa merembes ke tanah atau bahkan mengalir ke sungai. Dari situ saya mulai sadar bahwa kesalahan di bagian struktur itu dampaknya bisa langsung ke lingkungan dan juga ke masyarakat. Jadi struktur itu bukan soal bangunan yang berdiri atau tidak, tetapi juga soal jaga agar tidak terjadi pencemaran baru. Selain keselamatan, ada juga aspek efisiensi. Kadang ada anggapan bahwa semakin banyak material yang digunakan, maka bangunan itu akan semakin kuat. Padahal, belum tentu semuanya seperti itu. Dengan memahami pengetahuan struktur, kita bisa merancang bangunan kekuatan yang cukup, kemudian tidak memiliki kelebihan. Menurut saya ini penting karena berkaitan dengan biaya dan juga penggunaan sumber daya. Jadi kita bisa membangun dengan lebih bijak dan tidak boros, tetapi tetap aman dan juga berfungsi dengan baik. Di sini saya merasa bahwa pengetahuan struktur itu juga melatih bagaimana cara kita berpikir supaya lebih logis dan juga yang ketiga adalah soal keberlanjutan. Bangunan dirancang dengan struktur yang baik biasanya akan lebih tahan lama. Artinya, bangunan tersebut tidak mudah rusak dan juga tidak perlu kita sering perbaiki. Kalau sudah bangunan sering rusak, otomatis kita juga harus menggunakan material lagi untuk memperbaiki. Dan itu juga bisa berdampak pada lingkungan. Kalau kita lihat dari contoh nyatanya, sebenarnya penerapan pengetahuan struktur itu sangat dekat sekali dengan berbagai infrastruktur di bidang teknik lingkungan. Misalnya nih, pada IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Kolam-kolamnya biasanya itu dibuat dengan dinding beton yang cukup tebal. Tujuannya itu bukan sekedar agar terlihat kokoh, tetapi supaya bisa mampu menahan tekanan air dalam jumlah besar dan bisa mencegah terjadinya kebocoran atau bahkan. Kemudian, pada tempat pembuangan air atau TPA, timbunan sampah yang terus bertambah itu akan memberikan beban pada tanah yang ada di bawahnya. Karena itu, lerengnya itu perlu diperkuat dengan desain tertentu agar tidak mudah longsor. Kalau sudah sampai longsor, dampaknya itu bisa sangat luas, baik dari lingkungan ataupun ke masyarakat. Oke, jadi dari sini saya menyadari bahwa teknik lingkungan dan juga pengetahuan struktur itu sebenarnya saling berkaitan. Kita tidak hanya bisa fokus pada bagaimana mengolah limbah atau memperbaiki lingkungan,
lingkungan, tetapi juga harus memastikan bahwa semua sistem yang kita sudah rancang itu benar-benar aman dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Menurut saya disitulah letak tanggung jawab kita sebagai calon insinyur teknik. Terima kasih telah menyimak video ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.